Hi everyone, welcome back again di Altcoin Update. Altcoin Update hari ini spesial banget, kita belum pernah mention, yaitu OP atau Optimism. Jadi kalau dari nama koinnya sih kita diminta untuk optimis ya. Optimis untuk apa nih? Untuk bullish, untuk naik terus, untuk cuan terus. Mudah-mudahan semua yang positif. Saya cukup yakin seperti itu. Sebenarnya kalau dari request di Telegram terakhir itu ada satu koin lagi alts yang diminta untuk dibahas, yaitu The Grab atau GRT. Tapi ya after this lah, karena saya ngelihat sesuatu yang menarik, dan ini kita kebetulan di Advance Group udah follow up koin OP ini dari beberapa hari lalu juga. Jadi untuk kali ini saya pengen update ke teman-teman nggak dari sisi fundamental, cuman dari technical analysisnya aja, karena balik lagi yang kita cari kan peluang ya. Saya nggak ngelihat OP ini sebagai potensi investasi jangka panjang. Kalau buat saya, buat teman-teman kalian mau invest di koin ini, make sure kalian research fundamentalnya, tokenomicsnya, research komunitasnya, kemudian research juga tim developernya, dan ya bagaimana utility atau kegunaan daripada koin OP ini untuk menyambut masa depan lah kita bilangnya, itu untuk teman-teman berinvestasi. Nah, kalau dari sisi yang saya pengen tunjukin ke teman-teman, ini kita berbicara dari sisi trading. Jadi teman-teman ibaratnya beli untuk jual mungkin dalam kurun waktu yang relatif singkat, seperti 1, 2, 3 hari atau mungkin 1 minggu ya, tergantung daripada pergerakannya juga. Nah, kenapa saya memutuskan untuk bahas OP? Karena baru banget tadi saya update, saya full analysis dari awal sampai selesai, dari time frame besar sampai time frame kecilnya, tentang bagaimana yang terjadi saat ini dan gimana cara saya memanfaatkan itu. Saya sempat sharingkan di teman-teman Advance. Jadi saya pikir ya sekalian saya share di sini supaya teman-teman di Advance juga yang nonton bisa, yang pengen lihat lebih detail, pengen mengerti lebih jelas, bisa lihat ke sini. Alright, so kita langsung aja masuk ke dalam analisanya. Jadi ini adalah analisa yang sudah saya share di Advance Group. Satu kondisi yang menurut saya sangat bagus untuk OP adalah OP ini datang dari bullish ya. Berbeda cerita dengan koin-koin lainnya. Seperti misalnya contoh, kalau kita update Solana, kalian bisa lihat dia datang dari downtrend. Kalian update dari Atom, dia datang dari downtrend. Matic pun sama, dia datang dari downtrend, tapi kita ngelihat ada possibility untuk dia nanjak dalam waktu dekat. LTC sama, datang dari downtrend dan lain-lain. Tapi kalau OP kalian lihat, dia nggak datang dari downtrend, dia datang dari uptrend. Oke, so pada dasarnya koin OP atau Optimism ini sudah kelihatan cukup bullish di mata saya. Kalau misalnya kita berbicara dari time frame daily, ya, menurut saya kalau teman-teman nggak bisa ngelihat itu, wah ini berbahaya. Berarti teman-teman mungkin beli karena faktor spekulasi aja gitu. Tapi kalau kalian ngelihat bahwa ini tuh udah kelihatan cukup clear, sedang dalam posisi uptrend, sedang dalam posisi bullish, bahkan pergerakan 1 hari yang lalu itu secara teknis kita sedang create yang namanya new all time high ya. Kamu lihat belum pernah ada ya, at least untuk chart Binance. Saya nggak tahu apakah ada chart yang lain, tapi kalau untuk chart Binance, at least kemarin 2,559 adalah new all time high atau tertinggi secara histori ya, kira-kira begitu. All time high ya, mungkin itu ya bahasanya ya. Nah, terus terang kalau misalnya saya ngelihat dari sisi Elliott Wave ya, kita kan pengen coba untuk proyeksi ya, kira-kira sejauh mana sih OP bisa naik gitu. Kalau misalnya dia break dari all time high ini, sebenarnya secara garis besar ya kita bisa lihat ini adalah satu wave ya. Ini kita bisa bilang ini adalah wave 1, and then proses berikutnya adalah wave 2, dan harusnya sekarang kita ongoing wave 3. Oke, nah untuk kita menuju wave 3 itu kan ada sub wave-nya yang kecil-kecil, which means saat ini saya lihat di sini adalah wave 1 kita, proses pullback di wave 2 ya, bisa jadi di sini, bisa jadi lebih di depannya. Ya sebenarnya kalau mau dilihat detail tuh sampai ke time frame yang lebih kecil ya. Kita coba untuk gali lebih detail lagi di time frame 4 jam, 1 jam, bahkan di menitnya juga. Tapi ya secara garis besar lah ya, ini kita lihatnya I see this as wave 1, wave 2, and then sekarang harusnya ongoing wave 3 ya, sebelum nanti kita ngomongin koreksinya. Nah, untuk wave 3-nya sendiri sama, di dalamnya juga ada subwave. Ibaratnya yang kecil-kecil ini, nah ini adalah wave 1-nya, koreksi wave 2, sekarang kita ongoing wave 3, 4, dan 5. Nah, saat ini kita ngelihat kan ibaratnya ada possibility bahwa ongoing di wave 3
atau sebenarnya kita sedang masuk dalam fase korektif ya, atau bisa dibilang ya untuk ke wave 4-nya. Kalau sini ini mungkin saya jadi tambahin bulatan ya biar teman-teman lihatnya seperti ini. Ini adalah bigger picture-nya, and then kita punya smaller picture-nya. Nah, saya akan zoom in di posisi saat ini. Kalau saya lihat ya teman-teman sekalian, pertama kita punya resistance nih. Ini sangat kuat resistance-nya. Nah, di pergerakan kemarin closing-nya itu sudah confirm di atas resistance tersebut for the first time di historinya OP. Kenapa? Teman-teman coba lihat, di sini ada rejection, ada rejection ya. Tail candle ke atas itu begitu panjang dan signifikan. Tapi for the first time, kita ngelihat di candle pada tanggal 25 Januari ini, closingnya dengan bull candle, strong, dan di atas resistance. Jadi so far untuk OP saya ngelihatnya cukup oke. Kalau misalnya kita sedang dalam posisi wave 3 ini, berarti kan harusnya impulsif nih ya. Istilahnya penguatannya bakal sangat masif dan bakal sangat signifikan. Impulsif. Nah, mungkin saya akan perhitungan dari yang time frame yang istilahnya yang sub wave-nya dulu deh. Kita lihat di pullback-nya wave 2 di sini. Oke? Nah, sementara ini ada beberapa angka atau beberapa level yang kita bisa pertimbangkan. 1618 obviously udah dilewati. Yang target terjauhnya saat ini adalah di 2,5 ya. 2,5. Ini udah sangat impulsif, sangat powerful. Mungkin kalau misalnya kita expect dia naik langsung sangat signifikan, kayaknya akan agak sulit. Which means kita mungkin perlu ngelihat dia sekali lagi terkoreksi untuk wave 4 dia kecil, baru kemudian dia bisa nanjak lagi untuk sekaligus ngejar ke wave 3. Oke, wave 3 yang super major, super masif. Which means kalau kita mau lihat skenario ini terjadi, maka syaratnya, ini kalau menurut pandangan saya, Bitcoin harus terkonfirmasi. Wait a second, harus terkonfirmasi juga sama ya untuk wave 3-nya. Dan asumsi sementara kalau berdasarkan wave count ini sebenarnya adalah di kisaran 2,5% juga ya. 2,5 Fibonacci retrace, extension, dan itu di 25.161. Kalau ini yang terjadi, maka harusnya OP pun akan mengikuti atau optimism akan mengikuti. Dan targetnya ya menjadi ya terakhir di wave yang lebih besar ini ya, atau wave 3-nya. Alright, nah itu sekilas. Untuk time frame hourly-nya, saya pengen tunjukin ke teman-teman ya. Ini kita lihat ya, pergerakan pada time frame yang lebih kecil atau time frame hourly-nya. Sebenarnya yang saya ngelihat agak blurry-nya itu adalah di posisi saat ini ya. Kita ngelihat ini masuk pasti ke dalam fase koreksinya. Tapi di proses ini saya nggak tahu nih, ini wave 3 kah apa gimana gitu loh. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, well I think ada possibility ya itu adalah wave 3. But this time kita ngelihat di bagian ini pun masih ada potensi untuk dia bergerak impulsif, more likely seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan memang kita coba untuk melihat final wave 3, maka di sini harusnya menjadi wave 5 kita. Oke, lebih kurangnya akan seperti ini. Berarti this one is gonna be our first wave. Ya, ini topnya 1345, and then turun koreksi wave 2 either di antara ya di level mana, and then sekarang kita ongoing wave 3 4 dan 5. Oke. Nah, 3-nya I think this one is gonna be finish ya untuk wave 3 karena kita ngelihat pergerakannya sangat impulsif. Nah, salah satu yang bisa membedakan antara wave 1 dan 3 serta wave 5 adalah pergerakan wave 3 itu kecenderungannya impulsif, dan wave 1 itu biasanya masih dalam kondisi seperti ini ya. Jadi setelah kita lihat, oh ini kayaknya masih potensi downtrend, ternyata perlahan-lahan pergerakannya itu sebenarnya cenderung menguat untuk mengisi wave 1-nya. Setelah dia masuk ke fase koreksi ya gitu, kita ngelihat dia masuk dalam sideways lumayan panjang untuk kemudian akumulasi, dan terakhir mengejar ke wave 3 itu harus dalam keadaan impulsif. Dan kelihatan banget di sini sangat impulsif. Oke, penguatan yang terjadi sangatlah impulsif. Nah, saya pikir satu fase terakhir yang kita akan hadapi adalah untuk wave 5. Wave 5 ini pastinya nggak akan terlalu sebagaimana banget dibandingkan dengan posisi pada wave 3, kemudian pada wave 1 ya. Harusnya wave 5 mungkin mirip-mirip lah lebih kurangnya dengan wave 1. Nah, yang menjadi pertimbangan saya saat ini adalah kalau teman-teman perhatikan di time frame yang 4 jam ya, ini kita masih berbicara yang gede, yang besar. Ini kan harusnya ada subwave. Berarti kita ngomongin potensi wave 5. Oke, subwave-nya itu yang kecil-kecil. Di sini wave 1, 2, kemudian 3, 4, dan 5.
Alright, nah seperti ini lebih kurangnya. Kita ganti dulu ini menjadi yang lebih kecil biar teman-teman punya gambaran, right? More or less kayak gini. Nah, teman-teman coba ukur wave 1, kedua itu biasanya retracementnya berapa persen? Oh, kalau lebih kurang harusnya ya itu antara 61,8%, 50% sampai 78,6%. Even dia turun sampai 78,6% aja, ini masih confluence dengan area resistance pada pergerakan sebelumnya ya. Jadi kalau kita turun time frame ke 1 jam, kamu bisa lihat di sini terdapat resistance sebelum akhirnya dia naik impulsif, and then sekarang prosesnya itu koreksinya bisa jadi sampai ke Fibo 78,6 atau kita beruntung bertahan di atas Fibo 61,8%. Dimana ini biasa disebut orang dengan istilah golden ratio. Dan prosesnya pun kamu bisa lihat ini cukup detail ya. Di sini 1, 2, 3, kemudian 4 dan 5. Oke, ini adalah wave 1 finish, and then ABC corrective. A, B, dan potentially C wave corrective pattern ya. Kalau misalnya mau didetailkan lagi sampai ke 15 menitnya, kamu bisa lihat secara clear ya pergerakannya. Wave 1, 2, 3, 4, dan kemudian 5. Ini adalah wave A. Kemudian untuk B wave biasanya ABC juga, jadi 3 wave koreksi 5, 3, 5 kira-kira ya, 5, 3, 5, dan terakhir karena 5 wave menuju ke wave C, ini juga lumayan kelihatan cukup clear. Wave 1, 2, 3, sekarang ongoing 4, terakhir 5 ya. Perhaps a little bit rejection atau mungkin kayak semacam fake out ya. Jadi kayak dia turun cepat set, abis itu dia recovery. Nah, sebenarnya kalau buat kita dari sisi trader, saya mungkin akan manfaatkan pada saat dia proses terakhir di 5 ini ya, 1, 2. Nah, saya masuk di sini more or less karena saya butuh yang namanya konfirmasi adanya buyers kembali masuk ke market. Dan oleh karena itu saat ini kita ngelihat sebenarnya proyeksi daripada koin OP ini menurut pandangan saya sih lumayan oke, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau misalkan memang ini termasuk dalam ABC corrective pattern, sebab kalau kita tambahkan lagi beberapa informasi yang mungkin bisa membantu, teman-teman bisa search volume. Nah, dari sisi volume ini lumayan mendukung. Kenapa? Kita lihat pada saat dia naik, pada saat dia nanjak, volumenya tinggi, signifikan dan masif. Tapi pada saat turun, lihat betapa korektifnya si volume tersebut atau descending lah ibaratnya. Dan dengan demikian ya kita bisa lebih mengkonfirmasikan bahwa proses yang terjadi saat ini adalah dalam progres untuk koreksi daripada impulsif rebound yang terjadi pada kisaran tadi malam ya, atau lebih tepatnya kemarin malam sekitar jam 6 sore sampai lebih kurang jam 4 pagi ya. Itu satu kali penguatan sangat masif dan signifikan. Plus di time frame 1 jam kamu bisa lihat juga di sini terdapat terdapat semacam pin candlestick, semacam ya bisa dikatakan pin bar, bisa dikatakan doji, bisa dikatakan spinning tops, dan yang paling penting adalah ya sekali lagi ya itu adalah merupakan sebuah bentuk konfirmasi kita. Dan kalau misalkan ini harapan ya teman-teman ya, by the way saya belum pakai untuk si RSI-nya, kita keluarin dulu RSI-nya. Nah harapannya adalah begitu dia turun sekali lagi, kita melihat yang namanya divergence pada RSI. Jadi more or less akan seperti ini. Nah, lebih kurangnya ini yang menjadi harapan. Jadi harapan belum tentu terrealisasi, dan apa yang saya sampaikan semua di dalam video ini belum tentu terrealisasi juga. Jadi penting bagi kita untuk sama-sama mengerti dulu yang namanya invalidasi skenario. Nah, untuk membatalkan skenario ini, salah satu kondisi yang perlu diperhatikan adalah wave 2 saat ini tidak boleh full retrace 100%. Itu artinya tidak boleh kembali lagi ke sekitar 1,9 dolar ya. Selama dia bertahan di atas level ini berarti skenarionya masih possible untuk terjadi. Itu aja mungkin sedikit pertimbangan dari saya untuk teman-teman. Alright, so once again teman-teman, ini saya sharing seperti ini bukan bermaksud untuk mencoba memprediksi, tapi kita mencoba analisa berdasarkan data yang kita punya. Kita lihat candlestick, kita lihat chart, kita lihat price actionnya selama beberapa hari terakhir, yang mana impulsif, yang mana yang korektif. Kalau misalnya impulsif dan posisinya cenderung didominasi seperti ini, maka kita harusnya pahami bahwa saat ini buyersnya lebih dominan dibandingin sellers. Kalian bisa lihat seberapa smooth buyersnya ketika dia mencoba untuk mengangkat harganya, tapi dan seberapa sulit untuk sellersnya menekan harga ya. Berapa waktu yang dibutuhkan, berapa waktu yang dibutuhkan juga pada saat dia nanjak. Dia nanjak cuma butuh 2 kali candle time frame 4 jam, tapi untuk turun dia butuh lebih dari 2 kali candle
time frame 4 jam. Ini bisa dibilang udah 6 atau 7 bahkan ya. 6 lah ya, kita bisa asumsikan seperti itu. Berarti 6 kali 4 ya udah 24 jam, more or less dia koreksi. Tapi untuk naik dia cuma butuh 8 jam. Nah, teman-teman bisa ukur sendiri dari sana. Mana yang lebih impulsif, mana yang lebih dominan, mana trennya yang lebih utama atau dominan dibandingkan dengan secondary trennya. Alright, so I hope teman-teman bisa dapetin sesuatu dari update video ini. Ini cukup clear banget, saya menjabarkan dari detail awal, time frame besar, time frame kecil, sampai ke bahkan gimana cara saya manfaatinnya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka, please don't forget to click likes buttonnya dan subscribe channel ini. Plus, di video ini juga saya pengen sekalian inform ke teman-teman once again, sorry banget beberapa hari terakhir berarti link yang saya kirim di kolom deskripsi itu belum terupdate, dan per video ini teman-teman udah bisa klik link descriptionnya, klik link di descriptionnya, dan itu sudah terupdate untuk teman-teman bisa bergabung di advance group periode bulan Februari. Plus kita ada modul juga, make sure kalian cek juga di sana. Alright, so I think that's it from me. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy the content dan informasi yang saya deliver. Once again, jangan FOMO, tetap doing your own research before kalian decide untuk transaksi. Dan dari saya, sekian, sampai ketemu di update berikutnya untuk Bitcoin. Cheers guys, bye-bye.